Oke guys, apa kabar? Mood weekend. Nggak kerasa ya? Udah mau weekend, udah weekend lagi, terus udah mau akhir Agustus. Ya. Gimana kalian semua? Cuan nggak? Cuan nggak? Semoga cuan ya guys ya. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa market dan outlook-nya gitu ya guys ya. Baik itu Forex US, lalu IHSG gitu ya buat teman-teman supaya bisa cuan ya. Jadi lakonnya adalah potensi cuan IHSG Forex di saat kebijakan US masih wait and see. Mantap nggak tuh? Jadi guys, gua hari ini kan seperti biasa ya, Outlook ini gua akan bersama dengan GIC, Global Investa Capital ya. Kalau buat kalian tuh yang belum tahu, GIC itu adalah platform trading forex yang terdaftar regulasinya di Indonesia, terdaftar di Bapeti, jadi all legit gitu ya. Dan sangat saya rekomendasikan sih ya, karena gue juga pakai, karena mereka itu sistemnya baru, jadi mereka bikin ekosistem peer to peer dengan mempertemukan trader dan market maker secara langsung. Kalau seperti itu, makanya biasanya kalau produk lokal biasanya akan ada conflict of interest. Nah, di saat di sini dengan seperti itu, biayanya dan swapnya itu bisa ditekan dan sangat spreadnya itu tipis dan swapnya bisa gratis ya guys ya. Nah, pastinya akan membantu kalian supaya bisa tambah cuan lagi. Monggo kalau mau dilihat GIC-nya silahkan untuk forex platform ya, ada linknya di bawah deskripsi gue ya guys ya. Oke, kita sebelum mulai ya guys, sebelum mulai ke sentimennya kita apa namanya? Nah, jadi ini sentimennya nih guys ya. Sentimennya itu tapering ya. Pertama, jadi kemarin Mr. Powell gitu ya di apa namanya? Di meetingnya bilang bahwa kita masih wait and see dan masih lihat-lihat dulu gitu ya. Apakah memang indikatornya memang bagus untuk kita melakukan tapering at the end of 2021. Jadi market tuh masih doji lah ya, masih melihat. Tapi memang indikatornya sebenarnya bisa kita lihat. Kayak besok tuh kalau nggak salah ada namanya unemployment claims di tanggal 2 September. Lalu yang penting juga adalah unemployment non-farm payroll, employment change ya. Unemployment claims ini adalah berapa banyak sih jumlah pengangguran yang diklaim oleh beberapa orang. Biasanya kan mereka ke social apa namanya worker mereka gitu ya, social place mereka supaya mereka minta apa namanya subsidi gitu ya. Sedangkan non-farm payroll itu akan dilihat bagaimana sih berapa banyak sih lowongan pekerjaan baru yang dibuat oleh industri gitu ya, terutama industri-industri di luar pertanian ya guys ya. Nah, ya itu makanya kita akan lihat ya, assuming bahwa nanti harusnya karena dia masih mencadangkan atau membeli atau mencanangkan bahwa mungkin 2021 gitu ya. Kapan ya kita belum tahu, tapi 2021 harusnya US dollarnya masih naik ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat seperti itu, mungkin di hari terakhir kemarin ada take profit sedikit gitu ya. Kita lihat di hari Senin dan hari Selasa apakah dia akan naik atau enggak. Ya guys ya. Lalu yang kedua adalah BTC atau Bitcoin ya guys ya. Dia lagi retest apakah dia bisa tembus dari 50.000. Kalau dia tembus dari 50.000 bisa ke 52.000 ya, teman-teman bisa lihat nanti. Lalu SPX, Standard and Poor Index dan Dow Jones all time high lagi. Tetapi ada saham-saham yang bisa kita lihat, yaitu ada AMD, Facebook, AIG, Google. Yang monggo kalian bisa ambil dan mungkin di hold, keep, dan swing untuk lebih lamaan. Oke guys. Nah, sebelum kita masuk ke chartnya, ya. Jadi apa namanya? Kita ada workshop ya untuk GIC strategi forex konsisten ya, yang dibuka kelasnya all the time gitu ya. Kalian akan dapat materinya, lalu akan dapat bukunya dan segala macam ya. Itu nanti habis itu gua akan ngajarin, lalu kita akan berinteraksi dan kita akan coaching, mentoring di grup Telegramnya. Mantap ya. Dan kayaknya nggak banyak-banyak ya, karena gua bilang sama GIC sedikit aja. Jadi monggo
Kalau kalian mau ikutan, silahkan linknya ada di bawah. Oke guys, nah lanjut ya. Kita akan lihat sekarang ininya ya guys ya. Apa namanya chartnya, gitu ya. Sebentar. New share, screen, share. Nah di sini ya, chartnya kalau kalian lihat ya guys ya. Ya pertama kita lihat mengenai DXY atau dollar index compare to the apa namanya ya, dollar index compare to the ininya apa major pair-nya gitu ya. Jadi dia masih turun ya hari ini, tetapi masih di atas nih. Kita lihat aja tunggu pantulannya. Kalau gua ya, apalagi dia bisa tembus dari 93, mungkin dia bisa sampai ke area 594, 592 guys, di daerah sini ya. Overall dia masih naik ya guys ya. Semoga dia masih bisa membuat lower high, lower low lagi ya. Hati-hati kalau dia tembus guys, mungkin akan bisa ke 92.157. Oke. Lalu setelah itu kita lihat mengenai SPX ya guys ya, 500. All time high lagi 45, memang akan lari ke 4.800. Congratulations yang punya ya, maka akan ke sana. Oke. Lalu untuk teman-teman yang bermain di atau trading di Hang Seng Index, kalau menurut saya best time to buy adalah best time to sell ya. Kalau menurut saya kalau besok dibuka lagi candlenya merah gitu ya di hari Senin ya, monggo menuju 24862 ya. Lalu setelah itu ada US Oil. US Oil juga seperti itu ya guys ya. Ya, US Oil kalau menurut saya ya, ini akan ada naik sedikit tapi besok kalau turun hati-hati ya guys, akan menuju ke 61 ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke XAU USD. Ya, gold. Ya guys ya, hari ini memang naik ya kemarin ya, setelah dia tes support dia naik, mungkin menandakan bahwa inflasi akan jalan gitu ya. Kalau dia bisa tembus 1831 bisa ke 1856 ya guys ya. Nah, di sini kita lihat aja apakah dia akan jalan atau tidak gitu ya. Di 4 hours ya. Di 4 hours kita lihat ya, kalau dia mantul dari 1808 balik lagi ke atas ya di 4 jam berikutnya. Targetnya di 1831. Oke. Ya, kalau dia tembus di 1793 baru bisa kita turun sampai 1776. Oke. Lanjut setelah itu kita ke Euro USD. Euro USD ya, ini agak-agak doji ya guys ya, tapi overall kalau kalian lihat dari daily ya, ini masih turun. Ya. Nah, kalau saya masih tunggu ya, arahnya mau kemana nih? Ya. Kalau dia berhasil mantul atau dia turun, berhasil mantul atau rebound di 11.177 ya. And then habis itu dia tembus di 1.79, mungkin kita bisa ambil di sini ya, menuju 1.18858 ya. Tapi kalau dia turun lagi, mungkin kalian bisa ambil sell which is follow the major trend gitu ya, menuju 1.16891. Oke. Lanjut setelah itu ada GBP USD. GBP USD juga sama ya guys ya. Dia lagi ini cenderung ke area trendline atau resisten dia yang ada di sini ya. Kalau dia tembus dari 1.37 mungkin open sell ya, menuju 1.372 ya. Tapi kalau dia berhasil mantul ya, naik di area-area 1.37 ya, tembus dari 37.8 ya, boleh open long atau buy sampai ke 1.38697. Oke. Lanjut setelah itu saya sekalian aja GBP JPY. Ya, GBP JPY juga sama ya. Overall masih turun ya guys, apalagi kalau dia tembus dari 1.80 maka mungkin dia bisa sampai ke 150. Ya, kita lihat aja, tapi kalau dia mantul di area 151.029 bisa menuju ke 151.788. Oke. Lalu saya akan lihat juga USD CAD ya.
Dia setelah dia naik lumayan gitu ya, ini akan tes support. Kalau dia mantul dan tembus dari 1.27 bisa menuju 1.7706 ya. Tapi kalau dia jebol dari 1.25793 mungkin dia bisa turun sampai ke 1.25031. Oke? Nah, lalu setelah itu ada Bitcoin ya guys ya. Bitcoin kalau menurut saya ya, kalau lihat dari daily, kalau lihat dari daily-nya, 50 dia lagi tes support ya, kemarin turun ya. Kita lihat aja apakah dia bisa tembus lagi dari 50-nya menuju 53 atau 52-nya. Ya, kalau dia tembus dari 50 menuju 52 ya guys ya. Tapi kalau dia nggak bisa tembus dan dia nggak bisa tembus, bikin turun lagi dan turun dari 47 ke 46759, maka dia bisa target ke 44045 ya. You can open sell like this ya. Lalu setelah itu ada Ethereum. Ethereum juga seperti itu ya guys ya, masih sideways di area 4 jamnya. Jadi kalau dia tembus dari 3362 menuju 3800, kalau dia turun lagi dan tembus dari 3039 mungkin akan sampai ke 2974. Oke. Lalu setelah itu ada BNB USD. BNB USD juga sama ya guys ya. Jadi kita tunggu aja nih pantulannya di atas 502. Kalau dia bisa mantul dari 502 ya. Dan ditutup body candle-nya ada di atas 511. Mungkin bisa sampai 525, 550. Lalu setelah itu ada USD atau Cardano. Ya, juga sama lagi tes support ya. Kalau dia bisa tembus nanti mantul di area 2.9 bisa menuju ke 3.3. Lalu setelah itu ada BNB udah, Cardano udah, Doji ya. Doji masih turun ya guys ya. Ya, Doji masih turun ya guys ya. Jadi kalau menurut saya open sell aja ya, apalagi kalau dia tembus dari poin 207 menuju 2.69. Oke? Lanjut, setelah itu kita masuk ke ini watchlist-nya ya. Watchlist-nya AMD, FDIG, Google ya guys ya. Nah, ini kayaknya seru-seru nih guys ya. Ya, dia baru keluar ya. Kalau dia tembus lagi 112 buy, target 119, SL di bawah 107, FB sama baru tembus ya. Kalau dia tembus body candle di atas 375 buy, SL di bawah 370 menuju 404. Lalu Google ya. Google juga sama ya guys. SL di bawah 2820, body candle tembus bisa ke 3000 ya. Body candle di atas 2900 menuju ke 3000 ya, monggo. Lalu setelah itu ada apa lagi? AIG ya. AIG AIG juga sama ya guys. Ini kayaknya seru ya. Jadi kalau dia tembus dari 55 bisa menuju 51 ya. Ini udah seru banget. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 55. SL kalian taruh 54,65 menuju 57. Ingat, analisa gua bukan ajakan untuk membeli guys, tetapi harus di make sure bahwa capital management risk reward rasionya mencukupi gitu ya. Kalau memang iya, monggo silahkan ya dilihat lagi, dibuat trading plan-nya dan yang lain-lain. Oke guys, so itu aja dari gua ya. Semoga berguna guys. Jangan lupa kita apa namanya akan ada pembahasan setelah ini mengenai saham Indonesia. So see you guys ya next saham Indonesia. Bye. Oke cuy, kita bahas saham Indonesia ya. Jadi potensinya kayak gimana setelah kemarin yang tadi gue bilang ya, bahwa Powell-nya masih melihat beberapa indikator. Jadi belum tentu tuh taperingnya guys. Cuman memang
basiannya memang US dollarnya tuh pasti akan meningkat kayaknya ya. Kita lihat aja. Terus apa namanya, indeksnya kalau di US naik terus om, kagak ada turun-turunnya kalau tapering. Iya, karena kan duitnya lari ke Amerika. Yang lari duitnya dari sini adalah apa namanya, uang Amerika lari ke Amerikanya gitu kan. Itu yang ditakutin. Nah cuman kita lihat aja guys, apakah memang itu berlaku atau enggak ya. Analisa boleh, monggo analisa gitu ya, tapi at the end is depend on the market. Oke, kita lihat dulu ya. Pertama kita lihat JKSE kali ya guys ya. Dari sini kita lihat JKSE. Ya, JKSE ya, masih flat ya guys ya. Kalau dilihat dari weekly, lalu kalau di daily juga sama ya, turun-turun. Asumsi gua selama tapering sampai breaking jalan gitu ya guys ya, pasti akan kayak begini ya. Mudah-mudahan sih gue berharap nggak turun dari 5.800, tapi dia akan sideways aja di daily, tetapi di weekly juga akan sama seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak turun dari 57 atau 58 ya. Oke. Lanjut, setelah itu kita akan lihat cacingnya ya guys ya. Cacingnya ya, kita akan lihat. Oh iya, jangan lupa ya, gua bersama Etus dan Mona kita akan buat Beta Academy di bulan Oktober ini. Selama 7 minggu kita akan mengajar 6 minggu kita akan mengajarkan detail mengenai trading ya. Jadi kalian monggo ikutan ya. Mumpung masih ada early bird-nya sampai tanggal 8 atau tanggal 10 ya. Monggo ya. Harganya habis itu soalnya naik ke publish price ya. Di saat itu kalian bisa dapat buku, dapat beberapa indikator dari gua, baik itu dari Ami Broker dan juga dari apa namanya, TradingView. Yang gratis-gratis sana aja buat kalian. Oke guys, langsung kita masuk ke area sini ya guys ya. Jadi dari Neo cacing ya. Dari cacing kita bisa lihat bahwa ya, dari cacing kita bisa lihat bahwa non cyclical basic yang agak uget-uget ya. Industri melemah semua ya, hampir semuanya melemah gitu ya guys ya. Ya, cuman properti aja naik. Tetapi walaupun begitu ada beberapa saham yang kayaknya mulai lucu ya, yang akan kita lihat-lihat nanti ya. Baik itu dari teknik ataupun dari tekno ataupun dari health ya. Juga lumayan. Oke guys, lanjut langsung kita ke analisanya. Ya, analisanya tentunya ya, pertama kita akan analisa saham-sahamnya. Pertama adalah DMMX. Ya. Di daily ya. Sorry. Ya. Masih lancar ya guys. Mudah-mudahan nyampe 3.750, 7.000 ya. Ini benar-benar 10 bagger banget ya yang dipilih. Mantap nggak tuh? Mantap ya, mudah-mudahan pada dapat. Lalu NFCX lagi koreksi, kayaknya lagi doji di sini. Kalau dia mantul boleh diambil guys menuju 15.000. Hati-hati kalau dia tembus dari 11.175-nya. Lalu ada Arto. Arto agak-agak berbahaya ya guys ya. Ya. Gua berharap besok dia mantul guys. Kalau dia nggak mantul tembus dari di bawah 15.000, mungkin gua akan take out dari buy on mantul. Karena mungkin baru akan ada pantulan di area 14.000 ya guys ya. Mudah-mudahan kita lihat aja nih ya. Kalau dia masih doji-doji sih masih oke. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke area saham-sahamnya yang mungkin besok bisa atau Senin bisa lancar. Pertama adalah CCSI. CCSI kalau menurut gue bisa dicopet ya guys ya. Beli mungkin di area 476, mudah-mudahan nyampe beberapa persennya aja. Ya, lalu setelah itu ada Land Security, kan Land Property ya kita ya, Trimitra Property. Ya, ini juga seru ya, baru keluar dari downtrendnya yang dibuat dari 27 April gitu ya. Nah, kalau dia mantul tembus di area 122, mungkin target bisa ke 131 dan 153, SL di bawah 102.
Ya, ingat ya guys, ini adalah analisa aja, bukan ajakan membeli. Monggo ditindaklanjuti dengan trading plan dan money management yang benar serta risk reward rasionya. Lalu setelah itu ada WG. WG guys, WG. Ya, ini juga seru ya guys ya. Beli di area 181, SL di bawah 174 menuju 196. Lalu setelah itu ada Pitro. Ya, tunggu di area sini ya, 2170 atau 22120 menuju 2400, SL di bawah 2060. Lalu setelah itu ada MGRO. Mahkota Group juga seru ya, ini ya. Kalau dia naik lagi ya, tembus di area 720 bisa ke 760, SL di bawah 700. Lalu setelah itu ada BMSR. BMSR kalau menurut gue juga seru, tapi kita lihat apakah dia bisa tembus dari 221-nya. Kalau bisa tembus dari atau candlenya ditutup di atas 221, mungkin bisa ke 280, SL di bawah 201. Lalu setelah itu ada Pitro dan LPPF. Pitro kalau menurut gue kan udah gue bilang ya kemarin ya, beli di area 2180 menuju 2600 2500, SL di bawah 2050. Lalu setelah itu ada LPPF. LPPF alon-alon asal kelakon, tetapi ya gitu ya guys ya. Dia belum pernah bisa tembus di atas 26050. Kalau dia atas 2650 body candle-nya, monggo bisa nyampe ke 3000, SL di bawah 2430. Hati-hati ya, sering sideways ya bentuknya ya. So be careful guys. Lalu setelah itu ada WINS. WINS kalau menurut gua Wintemar ya, doji ya. Kalau ini ya buat copetan aja lah kalau menurut gua, lepas di 152. Lalu setelah itu ada Trin kalau menurut gua pelan-pelan ya, beli di area 173 menuju 194 dan 1214. Lalu setelah itu ada ABA kalau menurut gua masih lancar ya. Hati-hati ya, kalau dia mantul di 635 mungkin bisa nyampe ke 800 ya. Lalu setelah itu ada range kalau menurut gua ini seru ya guys ya. SL di bawah 1630 ya guys, beli di area 1770 menuju 1980. Lalu setelah itu ada IMPC ya, SL di bawah 2000, beli di area 2070. Mudah-mudahan bisa nyampe 2200 2300. Lalu setelah itu ada BBNI dan BBCA. Ya. The big cap yang still going on ya guys ya, pelan-pelan asal kelakon. SL di bawah 5100, beli di area 5425 menuju 5700. Lalu setelah itu ada BBCA. BBCA juga seru ya. Ya, selama dia nggak tembus 32275 mungkin oke ya guys ya. Pasang SL di bawah 3175 atau di bawah 30.750. Lalu setelah itu ada Tefas. Tefas juga seru ya, SL di bawah 7.300 ya. Beli di area 8.100, mudah-mudahan nyampe 9.000, 10.000. Lalu setelah itu ada Ship ya guys. Ya, ini lancar alon-alon kelakon menuju shipnya beda. Silo Maritim ya. Kan udah gue bilang pelayaran gitu ya guys ya, pelayaran. Dicopet aja, mudah-mudahan bisa jalan sampai 1100 ya. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada Ship, Silo, ada apa lagi nih? PSSI ya, mudah-mudahan lancar ke 312 dan 340, SL di bawah 276. Lalu setelah PSSI ada SMDR.
SMDR kalau dia mantul di area 720 bisa ke 780, SL di bawah 660. Lalu setelah itu BNBA. BNBA juga seru ya guys, kalau dia tembus dari 1715, mudah-mudahan 2160. Ini ada tanda-tanda mau mantul nih ya, mudah-mudahan mantul ya guys ya. Oke. Lalu setelah itu ada BBMD. BBMD copet aja ya, lancar jaya nih. Lalu ada MPAW. Ya, ini lagi koreksi. Kalau dia mantul monggo dibeli menuju 160, SL ditaruh di bawah 115. Lalu setelah itu ada Cepin. Nah, ayamnya belum jalan kan? Doji Om, Doji. Ya, sabar. Kalau dia mantul guys, tembus dari 6.675 menuju 7.000 ya guys ya. Nih ya. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau dia tembus ke bawah 6325 udah lupain aja. Mungkin baru bisa kalian ambil di 6050. Lalu setelah itu ada Jeva. Jeva guys juga sama ya. Mudah-mudahan tembus 1820 menuju 2020. SL di bawah 1650 atau 1670. Lalu setelah itu ada Masa. Masa juga seru ya guys ya. Ini kayaknya mulai lancar. Ingat ya, tapi nggak begitu liquid ya. Hati-hati, mudah-mudahan nyampe 3.500. Lalu setelah itu ada Bali. Ya, kalau dia mantul monggol ya. SL di bawah 750, mudah-mudahan bisa sampai ke 820, 875 Balinya. Lalu setelah itu ada S-Fun. Ya, mudah-mudahan lancar nih, dicopet aja bisa nyampe ke 1380. Lalu ada Arta. Ya. Arta Vest, ya juga seru ya guys ya. SL di bawah 920, beli di area 1025, mudah-mudahan nyampe 1300. Oke. Nah, setelah itu kita akan ngomong mengenai weekly. Ya, saham-saham weekly seperti biasa ya guys ya. Pertama ada BBCA. Menurut gua BBCA masih lucu ya guys ya, baru tembus dari downtrendnya. SL ditaruh di 31150 menuju 35375. Ya, mudah-mudahan bisa nyampe 40.000, 44.000 apabila dia tembus dari 33.500. Ya. Lalu setelah itu ada IMPC. Impact juga seru ya guys, SL di bawah 1900 atau 1940 menuju 2200 atau 2300-nya ya. Lalu setelah itu ada Pitro. Ya, untuk mingguan nih ya. Beli di area 2160 ya menuju 2400 2600, SL di bawah 2000. Lalu setelah itu ada Arna tadi ya. Arwana ya, SL di bawah 765 guys menuju 900.000 ya, beli di area 805. Lalu setelah itu ada Aba juga baru tembus ya nih dari sideways-nya, SL 600, beli di area 645, mudah-mudahan nyampe 800. Lalu setelah itu ada MTDL ya, MTDL ya, kalau mantul tembus dari 2820 menuju 3500 ya, SL di bawah 2360. Oke guys. So, buat besok kalau ada yang mau nanya, besok kita bahas ya. Biasa sesi curhat mingguan kita akan lakukan. Oke guys. So, itu aja dari gua, semoga berguna. Ingat, kelas Beta Academy akan jalan di bulan Oktober, jangan sampai ketinggalan mumpung masih ada early bird-nya, which is sampai tanggal 8 kalau nggak salah ya, September ini ya. Monggo guys, jangan sampai ketinggalan. See you, have a good weekend, bye bye.